Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat adalah satu kewajiban yang tidak akan pernah gugur atas siapapun yang beriman, dimanapun dia berada, kapanpun, dalam keadaan apapun. Tidak ada pilihan bagi mereka yang beriman kecuali harus menunaikan sholat dengan sesempurna yang dia mampu. Karena sholat ini adalah satu kewajiban yang melekat pada keimanannya. Tidak ada pilihan kecuali harus tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang ini menjadi satu pertanyaan pertama ketika nanti di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Namun pada kenyataannya bahwa ada waktu-waktu atau ada orang-orang tertentu dan tempat-tempat tertentu tidak memungkinkan seseorang melakukan sholat secara sempurna. Ini tentu menjadi satu problem. Maka Islam sebagai agama yang oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan mempunyai satu karakteristik yang sangat lekat. Betapa mudahnya Islam. Allah Subhanahu wa taala yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan dengan datangnya Islam, dengan datangnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Al-Qur'an ini diturunkan litashqa, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat kalian ini berat. Maka Islam memberikan solusi di mana ketika seseorang tidak mampu dan tidak memungkinkan untuk melakukan sholat dengan sebagaimana mestinya, maka Islam memberikan keringanan-keringanan. Khususnya pada pertemuan yang singkat ini kita akan membahas tentang teknis kemudahan apa yang ditawarkan oleh Islam sebagai sebuah keringanan bagi mereka yang dalam perjalanan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dengan berbagai macam perjalanan. Maka hari ini kita terkhusus adalah membahas satu teknis, teknis keringanan sholat di dalam perjalanan, yaitu mengqashar sholat. Apa itu qashar? Qashar maknanya jelas ini berasal dari bahasa Arab yang orang akan faham bahwa qashar ini artinya mengurangi atau meringkas. Ini kita temukan kalimat qashar ini di dalam beberapa ayat, misalnya di dalam Al-Quran di surah Al-Fatah, ayat yang ke-27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Wa muqassirin inilah kata di mana qashar itu disebut. Sesungguhnya Allah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membuktikan mimpi Rasulullah SAW, Rasulahur ru'ya bil haqq. Rasulullah bermimpi, la tadkhulunnal masjidil haram insyaallahu aminin. Rasulullah masuk ke Masjidil Haram, ke Mekkah Al-Mukarramah setelah sekian lama terusir dari Mekkah ke Madinah, muhallikina ru'usakum, dalam kondisi muhallikin, menggundul kepala-kepala mereka, wa muqassirin,
dan mencukur sebagian kepala. Inilah muqassir, artinya adalah mengurangi volume rambut. Ini terkhusus untuk ibadah umroh dengan haji tentang ayat ini. Dan inilah kenapa sholat atau syariat mengurangi sholat yang tadinya 4 menjadi 2 itu disebut dengan qasar, sebagaimana makna daripada sholat qasar itu adalah khilafu al-itmam atau ziddul itmam, lawan daripada sholat yang itmam, yang sempurna. Tentu sholat yang sempurna ini maksudnya adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Li'an tusalliya ar-rubaiyah rak'atain, di mana kalian teknisnya adalah melakukan sholat yang tadinya 4 dengan cara 2 rakaat. Ini makna qasar menurut para ulama fikih. Dasar yang digunakan dari dalil Al-Quran kita juga temukan banyak sekali, bahkan derajatnya sampai mutawatir dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dan ijma' ulama sepakat bahwa sholat qasar ini disyariatkan. Yang pertama kita temukan Al-Quran sendiri memerintahkan atau membolehkan, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian sedang dalam perjalanan menyusuri bumi, falaisa alaikum junah, maka tidak ada masalah, tidak mengapa kalian antaksuru minas shalah, kalian mengqasar salat, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian merasa khawatir akan terjadi fitnah dari orang-orang kafir. Innal kafirin kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir bagi kalian benar-benar musuh yang nyata. Dari sini kita akan faham betapa Allah Subhanahu wa taala tidak mempermasalahkan salat qasar, bahkan ini adalah satu perintah. Nanti dipahami dari hadis-hadis Nabi SAW ini sebagai kewajiban atau kesunahan atau bahkan kebolehan. Di dalam hadis Rasulullah SAW ini sudah kita temukan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, bahkan riwayatnya sampai derajat mutawatir, bahwa kalau kita lihat memang ayat tadi dasar sholat qasar ini adalah ketika seseorang dalam perjalanan kemudian merasa terancam terhadap fitnah orang-orang kafir, terancam sehingga mereka merasa takut, karena kita tahu bagaimana kondisi perjalanan di masa itu, di mana perjalanan adalah perjalanan dalam padang pasir yang luas yang tidak ada penduduk kanan kirinya. Tentu ini sangat berbahaya, menakutkan, kemudian banyak mungkin rintangan-rintangan yang akan mereka dapatkan, baik itu qat'ut thariq, perampokan, penjarahan, kemudian pengepungan, pembunuhan, perampasan, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini memberikan keringanan. Sedangkan sholat tidak bisa ditinggalkan, maka solusi dari Islam adalah bagaimana sholat ini dilakukan hanya dengan 2 rakaat. Namun dari dasar ini ternyata tidak hanya dalam kondisi perjalanan yang takut, tetapi kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW, ternyata Rasulullah SAW hampir bahkan setiap kali bisa dikatakan perjalanan Rasulullah SAW selalu mengqasar sholat, dan ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, shadaqatun tasaddaqallah biha alaikum faqbalu shadaqatahu, itu adalah sedekah dari Allah, maka terimalah sedekah yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah berikan untuk kalian. Kemudian
Di hadis yang lain kita juga bisa temukan di dalam riwayat, bahkan ini muttafaq alaih. Awwalu ma furidatis shalah rakaatain. Awal-awal salat diwajibkan itu 2 rakaat. Fa'aqarat sholatus safar, dan itu akhirnya ditetapkan untuk syariat salat safar. Wa atammat sholatul hadar. Adapun untuk salat yang dalam keadaan hadar, tidak dalam keadaan safar, dia mukim, kemudian atammat dilengkapi dengan 2 rakaat yang lain menjadi 4 rakaat. Hadis yang lain misalnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Furidatis shalah rakaatain ilal maghrib fa innahu witrun nahar. Salat itu awal diwajibkannya 2 rakaat ilal maghrib, kecuali maghrib karena dia witrun nahar, dia adalah witir di siang hari. Summa zidat fil hadar wa aqarat fis safar. Kalau untuk hadar, salat yang mukim, dia ditambahi 2 menjadi 4. Wa aqarat fis safar. Adapun untuk salat safar ditetapkan sebagaimana awal diwajibkan, alama kanat alaih. Bukhari diriwayatkan juga hadis yang lain, summa hajaro fa furidat arba'an wa aqarat sholatus safar alal awal. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah, sholat yang tadinya 2 itu jadi 4, dan sholat yang 2 tetapi syariatnya khusus untuk yang dalam perjalanan. Di hadis-hadis yang lain akan banyak sekali kita temukan. Dan ini menjadi ijma' ulama bahwa sholat safar ini disyariatkan. Lalu pertanyaannya, kalau tadi disebutkan bahwa awal-awal diwajibkan sholat itu 2 rakaat, sehingga para ulama membahas ini, apakah aslinya sholat itu 2 rakaat atau 4 rakaat? Apakah yang 2 rakaat ini keringanan atau dia justru sholat yang asli? Nah, inilah yang dibahas, sehingga para ulama nanti akan menghasilkan hukum dan kesimpulan yang berbeda dari pemahaman pertanyaan ini. Pertama, bahwa jumhur ulama mengatakan sholat yang asli itu 4 rakaat, sebagaimana kita hari ini melakukan 4 rakaat ini adalah sholat asli. Adapun yang 2 rakaat ini bentuknya adalah keringanan, ini bentuknya adalah pengurangan, dan ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa itu adalah sodaqatun, itu adalah rahmat Allah, sedekah Allah, tasaddaqallahu biha alaikum, yang ini diberikan untuk kalian, faqbalu sodaqatahu, maka terimalah itu sebagai kebaikan dan keringanan, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara berseberangan dengan pendapat jumhur, madhab Abu Hanifah Al-Hanafiyah justru mengatakan bahwa sholat yang asli adalah 2 rakaat. Adapun 4 rakaat itu sudah ditambah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma furidatis shalah rakaatain. Jadi awal diwajibkan salat itu 2 rakaat. Fa aqarrat sholatus safar wa atamat sholatul hadar. Dan ini ditetapkan untuk sholat safar, nanti pada satu masa atamat sholatul hadar, maka ditambahlah bagi sholat mereka yang mukim menjadi 4 rakaat. Nah, dari sini apa hukum sholat qashar itu sendiri? Maka karena dasar pemahaman mereka berbeda, sholat yang asli itu 2 atau 4, maka menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Adapun hukum sholat qashar, para ulama mengatakan bahwa pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah karena madhab ini memahami bahwa sholat yang asli ini adalah 2 rakaat, kemudian ditambah 2 menjadi 4,
maka sholat ini aqarrat ya, fa aqarrat sholatus safar. Maka ketika orang dalam keadaan safar, ini menjadi wajib karena ini sholat asli. Sehingga kalau seseorang punya syarat-syarat untuk bisa memenuhi sholat qashar, maka dia menjadi wajib karena inilah aslinya. Dan asli tidak boleh ditinggalkan. Nah, madhab ini mewajibkan qashar, sehingga ini asli dan ini azimah. Maka azimah harus diambil. Siapapun yang qashar, yang dalam perjalanan, maka dia mendapatkan hukum azimah, wajib bagi mereka qashar. Seandainya orang safar, kemudian dia justru meninggalkan qashar, dia lebih memilih itmam, hukumnya dia berdosa di dalam pendapat madhab Abu Hanifah. Sebagaimana hadis Rasulullah, awwalu ma furidat shalah rakaatain. Jadi yang sholat awalnya adalah 2, fa aqarrat sholatus safar. Maka itu ditetapkan, diwajibkan bagi mereka yang safar. Yang safar wajib qashar, ini menurut pendapat madhab Abu Hanifah. Sementara pendapat ini mengatakan bahwa yang sholat 4 rakaat itu sudah mendapatkan tambahan. Sehingga kalau seseorang punya kriteria untuk mengqashar, dia wajib harus diambil karena itu hukum azimah. Sementara pendapat yang lain, ini pendapat Malikiyah, mengatakan bahwa sholat safar itu atau sholat qashar, artinya orang yang dalam perjalanan kemudian dia mengqashar, itu hukumnya sunnah. Itu sangat dianjurkan. Adapun ketika ditinggalkan, artinya dia sholat itmam ya, zuhur 4 rakaat padahal dia dalam keadaan safar, tentu ini hukumnya makruh menurut madhab Maliki. Sebagaimana Ibnu Umar menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali safar beliau selalu mengqashar sholat. Sahibtun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakana la yuzidu fis safar ala rakaatain. Kata Ibnu Umar, aku selalu ya ketika menemani Rasulullah SAW, beliau ketika dalam safar tidak pernah sholat melebihi 2 rakaat. Begitu juga wa Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman kadzalik. Ini karena begitu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sunnah ini, maka di madhab Maliki dihukumi ini sunnah dan sangat dianjurkan. Maka seorang yang safar dimakruhkan dia sholat dengan itmam, dengan 4 rakaat. Tentu tidak berdosa, sebagaimana pendapat yang pertama Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang itmam justru dia berdosa. Sementara ada pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan bahwa ini pilihan saja. Mau qashar, mau itmam, semuanya luas. Tidak ada yang berdosa. Kenapa? Masa orang yang sholat dengan 4 rakaat dihukumi berdosa atau makruh? Ini jelas justru ini menyulitkan. Dalam pandangan madhab ini, itu adalah sedekah, itu adalah sedekah. Kalau diambil ya silahkan, kalaupun tidak tentu tidak menjadi masalah. Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu, ini yang menjadi dasar. Kemudian ada hadis yang lain juga mengatakan bahwa innallaha yuhibbu ayyuta ruhsuhu kama yuhibbu ayyuta azaimu. Allah Subhanahu wa taala suka kalau ruhsah-ruhsahnya itu diambil. Allah juga suka kalau azimahnya juga diambil. Nah, di sini tidak ada perbedaan apakah dia mengambil ruhsah atau dia mengambil azimah dalam madhab ini. Sebagaimana Aisyah juga pernah bahkan langsung mengkonfirmasi hal ini kepada Rasulullah SAW di dalam satu perjalanan umroh.
di Ramadan, bahkan ini puasa yang hukumnya wajib. Kharajtu ma'an Nabi fi umrah fi Ramadan. Aku, kata Aisyah, pernah perjalanan perjalanan umrah ya di Ramadan. Fa'aftara, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Wasumtu, sementara Aisyah berpuasa. Wa qassara, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat. Wa atmamtu, kemudian Aisyah ternyata menyelisihi Nabi. Dia salat 4 rakaat. Fakultu bi abi wa ummi aftarta wa sumtu. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, engkau puasa, engkau tidak puasa, aku puasa. Engkau qasar, aku tidak qasar. Faqala ahsanti. Tapi Nabi SAW tidak mengingkari. Ahsanti, itu bagus ya Aisyah. Dan inilah pilihan menurut madhab Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Lalu tentu pembahasan ini tidak serta-merta seorang safar kemudian dia boleh qasar sembarangan, atau harus dipahami apa kriteria-kriteria yang bisa atau membolehkan seseorang mengqasar yang rubaiyah menjadi 2 rakaat. Pertama, kriteria yang para ulama jelaskan bahwa satu-satunya kriteria yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salat adalah karena safar. Ya, qasar salat yang 4 jadi 2 itu tidak ada kriteria lain, tidak ada syarat lain kecuali dia hanya safar. Nah, safar ini telah kita jelaskan bagaimana kriteria safar mendapat keringanan. Di antara salah satu syarat yang dia disebut safar, tentu harus punya syarat. Pertama adalah dia niat. Seorang harus betul-betul dia niatnya memang safar, keluar dari kampungnya, dan ini niat, kemudian ada jarak tertentu, kemudian ada keluar dari tempat atau kampung dia menuju tempat tertentu. Seseorang yang tidak memenuhi itu, misalnya seorang dia tidak punya niat safar, kemudian misalnya dia dalam keadaan berburu, dia mengejar buruannya itu sampai ratusan kilometer keluar dari negerinya. Nah, dia nggak ada niat safar, dia hanya niatnya ingin mengejar buruannya sampai dia dapat. Ini tidak disebut safar dan dia tidak boleh mengqasar salat. Atau dia dalam keadaan ditangkap oleh musuh sehingga dia diculik, dan dia tentu tidak menghadirkan niat saya safar, karena dia pun tidak tahu kemana dia akan dibawa oleh musuhnya. Ternyata sudah ratusan kilometer, bahkan keluar dari negerinya jauh. Ini tidak dikatakan musafir. Dengan jarak-jarak tertentu di pertemuan yang sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa minimal ya ada memang perbedaan. Ada mengatakan 4 burud, ada yang mengukur dengan waktu perjalanan 2 hari, ada yang mengatur jarak dan seterusnya. Dan ini syarat-syarat musafir ya, disebut safar. Kemudian yang paling penting, ada ulama yang mensyaratkan bahwa safarnya tentu harus dalam safar ketaatan ya, safar yang dalam ketaatan. Ini jumhur. Adapun ada memang yang mutlak, semua safar dalam kemaksiat atau apapun itu dibolehkan safar. Namun jumhur kita ambil pendapat bahwa safar yang dibolehkan adalah safar dalam ketaatan, atau minimalnya adalah dalam safar yang mubah ya, yang mubah, yang tidak ada ketaatan memang di dalamnya, tapi tidak juga mengandung kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, bahwa qasar ini akan hilang ya, kewajibannya ketika syarat-syarat tertentu telah hilang, maka dia
juga hilang, sehingga kembali kepada sholat dengan normal, yaitu 4 rakaat. Kita pertama adalah penyebab kebolehan qashar. Itu ya hanya untuk mereka yang safar. Sebagaimana di surah An-Nisa ya, ayat 110, wa idza darabtum fil ardi kalau kalian mengadakan perjalanan menyusuri bumi, falaisa alaikum junah, tidak ada masalah, boleh antak suruh minas shalah. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, kalau kalian takut ada gangguan dari orang-orang kafir. Namun ya, di sini ada khilaf para ulama. Nah, adapun bagaimana kalau perjalanan tidak ada kekhawatiran untuk takut. Nah, ada pendapat yang mensyaratkan bahwa safar yang boleh qashar adalah safar yang ada ancaman jiwa, ancaman harta, ketakutan. Namun ini ditepis oleh para jumhur ya. Ditepis bahwa ini semuanya murni karena kemudahan yang oleh Allah Subhanahu wa taala tawarkan, oleh Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini kemudahan. Islam itu mudah ya. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan. Innallaha yusrun. Allah itu gampang aja, yuhibbul yusra. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Murni ini mau ada kekhawatiran, ancaman atau tidak, dibolehkan asal dia disebut musafir. Di mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kebolehan qashar sholat disyaratkan harus dalam keadaan safar sepanjang sholat itu berlangsung. Berarti sholat itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan safar sejak dari awal mulai sholat hingga salam. Ya, tentu ya perjalanan cukup lah. Kalau perjalanan sholatnya terlalu lama ya, sholatnya terlalu lama. Misalnya ada sholat ya berapa jam biasanya untuk menempuh perjalanan, sholatnya terlalu lama, akhirnya sholatnya atau perjalanannya sudah habis, sholatnya belum selesai, ini tidak sah ya sholat safarnya. Ini menurut pendapat Syafi'iyah. Nah, ini kebolehan mengqashar. Kemudian penyebab habisnya kebolehan safar, tentu ketika sampai tiba di rumah dia sudah selesai penunaian perjalanannya, sehingga dia sudah tidak dikatakan safar, dia dikatakan mukim, maka syarat kebolehan safar pun telah hilang di situ. Kemudian dia mungkin tidak sampai di rumah, tapi dia sampai ke tujuan, di mana tujuannya kemudian dia berniat untuk mukim di tempat tujuan itu, maka dia sudah bukan dikatakan lagi safar. Atau mereka niat tinggal sementara tapi melewati batas waktu ya. Batas waktu ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 15 hari, bahkan ada yang 20 hari. Ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sebagaimana Ibnu Qayyim ya, ada riwayat bahwa Rasulullah tinggal di Tabuk 20 hari mengqashar sholat. Kalau melebihi dari itu maka harus sholat itmam. Sementara ada yang minimalnya ya adalah pendapat yang kalau sudah tinggal di suatu tempat ya, dia 4 hari, maka dia harus sudah itmam setelah hari kelima. Sementara ini riwayatnya berbeda-beda. Ada yang 15, 4 hari, ada yang 20, bahkan ada yang 19 hari. Nah, dalam satu catatan, qashar ini hanya berlaku sekali lagi untuk mereka yang dalam perjalanan. Inilah teknis di antara salah satu kemudahan yang oleh Allah Subhanahu wa taala jelaskan untuk kita semuanya. Tentu ini dengan harapan bahwa tidak ada alasan dalam keadaan apapun
dalam kondisi dimanapun, dalam waktu kapanpun, untuk siapapun. Kalau dia merasa bahwa dia adalah orang yang beriman, maka melekat kewajiban kepada imannya itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan kita selalu menjaga sholat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin keimanan kita sampai akhir hayat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.